Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Rahmasari dengan NIM 061013822276. Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Sebelum kita bahas dengan lebih lanjut analisis kasus yang akan saya bahas, sebaiknya kita mengetahui apa sih itu bahasa. Bahasa adalah salah satu sistem isyarat yang paling penting bagi manusia. Bahasa merupakan kekuasaan dan kekuatan yang sangat berperan penting dalam mencapai tujuan nasional maupun internasional suatu bangsa. Bahasa merupakan suatu ikatan sosial melalui interaksi dan proses yang saling mempengaruhi penggunaannya. Dalam artian kata lain, bahasa itu dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam pikiran manusia. Selain itu, fungsi hakiki bahasa sebagai alat bekerja sama dalam setiap komunikasi di mana hakikatnya bersifat netral. Tapi, dalam komunikasi, bahasa dapat digunakan sebagai sesuatu yang bersifat baik maupun tidak tergantung kepada penggunaannya. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan analisis kasus yang saya dapatkan. Di provinsi pada negara ini, pemimpin sering menggunakan bahasa asing sebagai pengantar. Bahkan sang pemimpin tersebut setengah mewajibkan bawahannya untuk menggunakan bahasa asing saat menemuinya dengan alasan untuk mencerdaskan bawahannya dalam berbahasa Inggris. Analisislah secara hukum dan politik bahasa nasional. Pada era globalisasi seperti saat ini, pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris sebagai bahasa global itu sulit untuk dihindari. Namun, penggunaan bahasa Inggris semakin merajalela. Namun, dengan gejala ini tidak harus dibiarkan karena dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia harus tetap eksis dan menjadi alat kebanggaan bangsa yang harus tetap berdaulat di negeri sendiri. Untuk itu, sikap positif masyarakat Indonesia harus tetap didorong terhadap bahasa nasionalnya. Untuk sikap nasionalisme itu tidak perlu menipis akibat globalisasi. Internasional dalam era globalisasi dalam konteks Indonesia tidak harus diartikan sebagai pengirisan bahasa, tetapi ditujukan dalam upaya pemadanan, penerjemahan, dan penyerapan. Hal ini bertujuan agar bahasa Indonesia dapat berkembang dan semakin kuat sebagai jati diri bangsa Indonesia. Era globalisasi ditandai antara lain dengan meningkatnya kontak budaya dan komunikasi antar bangsa, terutama dengan menggunakan bahasa internasional, yaitu salah satunya adalah bahasa Inggris. Sehubungan dengan hal tersebut, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia perlu dikukuhkan karena bahasa merupakan jati diri bangsa. Sesuai dalam buku kumpulan putusan Kongres Bahasa Indonesia tahun 1938 sampai 2008 bahwa bahasa Indonesia ditempatkan sebagai alat pemersatu, pembentuk jati diri dan kemandirian bangsa serta wahana komunikasi ke arah kehidupan yang lebih modern dan beradab. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan bangsa, lambang identitas nasional, alat pemersatu, dan alat komunikasi antar daerah dan antar kebudayaan. Dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia harus tetap mampu menunjukkan jati dirinya sebagai milik bangsa yang beradab dan berbudaya di tengah-tengah pergaulan antar bangsa di dunia. Hal ini penting disadari sebab modernisasi yang demikian gencar merasuki sendi-sendi kehidupan bangsa dikhawatirkan akan menggerus jati diri bangsa yang selama ini kita banggakan. Bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda. Pada Sumpah Pemuda,
Tahun 1928, tepatnya butir ketiga secara eksplisit, para pemuda pada saat itu tidak sadar untuk mengangkat dan menyepakati bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, di mana secara tersirat mengandung makna yang sangat dalam. Artinya, bahasa Indonesia digunakan secara cermat dan tetap memelihara agar bahasa Indonesia tetap tumbuh dan berkembang sebagai sarana komunikasi yang mantap dan sekaligus sebagai lambang jati diri bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pada pasal 25 menyatakan bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara, dan dalam pasal 38 Undang-Undang Dasar bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa pemersatu yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa kepedulian pemerintah khususnya dalam hal ini Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa mempunyai tanggung jawab yang besar dalam upaya mempertahankan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa kita. Penggunaan bahasa asing yang cukup dominan di negeri ini menyebabkan kita bertanya-tanya, apa kekurangan bahasa Indonesia sehingga kita harus menggunakan bahasa asing? Bahkan, tokoh publik adalah figur bagi masyarakat yang senantiasa menjadi tiruan masyarakat. Kalau sudah begitu, tentu diperlukan kesadaran semua pihak untuk kembali menggunakan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa. Sesuai dalam pasal 26, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga pada pasal 27, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Sedangkan pasal 28 berbunyi, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam setiap pidato resmi presiden, wakil presiden, dan penjabat negara lainnya yang disampaikan di dalam maupun di luar negeri. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua pejabat Indonesia, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, bahkan pejabat di desa, wajib menggunakan bahasa Indonesia saat berpidato resmi ataupun dalam situasi apapun. Bahasa Indonesia harus sebagai bahasa pengantar para penjabat. Selanjutnya, pada pasal 30, bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan. Pasal 32, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Pasal 33, bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai komunikasi resmi di lingkungan pemerintahan dan swasta. Pasal 34, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perorangan kepada instansi pemerintahan. Jadi, kembali lagi kepada analisis kasus yang saya dapatkan. Menurut pandangan saya, pada kasus pemimpin yang setengah mewajibkan para bawahannya untuk menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris itu tidak benar dan tidak salah. Mengapa demikian? Ia tidak salah, karena dalam dunia politik, orang pemimpin sebaiknya bisa berbahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional yang pastinya sudah dipahami oleh banyaknya pemimpin-pemimpin di negara lain. Selain itu juga, penggunaan bahasa Inggris saat menemui rekan kerja di luar negeri itu sebagai sebuah penghormatan kepada mereka. Selanjutnya, mengapa tidak benar? Karena bertolak belakang dengan pasal-pasal di Undang-Undang Dasar Negara kita, dan juga kita telah bertentangan dengan Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada negeri ini, di mana sudah dijelaskan bahwa pemimpin pemerintahan harus diwajibkan saat adanya pertemuan, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk menggunakan bahasa Indonesia saat penyambutan. Hal ini dilakukan agar bangsa lain mengetahui dan dapat memahami bahasa Indonesia. Selain itu juga sebagai rasa bangga kita terhadap bahasa Indonesia yang menjadi jati diri bangsa kita. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya berharap agar penjelasan saya dapat bermanfaat kepada teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.